Hello everyone, selamat datang di Age Invest, where everyone will learn to be a great investor. Besok hari terakhir untuk belanja saham. Nah, pasti para investor bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kalimat ini? Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, sebelum saya mulai, bagi yang belum nonton video saya sebelumnya, bisa langsung segera ditonton ya. Karena di video sebelum ini, saya mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat stock screener pribadi versi AG Invest. Nah, dengan mempunyai stock screener ini, kalian dengan gampang bisa mencari saham-saham murah. Tanpa harus Google satu-satu, dengan satu tombol filter, kalian bisa langsung mencari saham murah. Oke, jadi segera ditonton ya. Oke, jadi ini adalah tanggal libur. Tanggal 24-25 ada hari Natal, dan tanggal 31 ini ada cuti bersama ya. Nah, ini yang dimaksud kenapa kalian hanya mempunyai waktu di tanggal 21 dan di 22 ini untuk melakukan belanja saham. Yang saya maksud adalah resiko Anda paling kecil di minggu depan. Karena menurut saya, di tanggal 28 sampai tanggal 30 Desember, ini sangat rentan untuk melakukan pembelanjaan saham. Karena ini adalah 3 hari terakhir window dressing atau penutupan akhir tahun. Jadi sangat tidak direkomend untuk melakukan pembelian ya. Malahan menurut saya kita harus mulai mencari saham apa saja yang harus dilakukan take profit. Karena kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi setelah penutupan tahun. Oke, saham sektor nikel bagaimana? Kita review bersama yuk apa yang terjadi di hari Jumat kemarin terhadap saham-saham nikel. Oke, ini adalah ketiga grafik saham nikel ya. Saya ambil Inco, Tins, dan Antam. Nah, kalau kita lihat ketiga pergerakan saham nikel ini, semuanya mirip ya. Di beberapa hari terakhir ini kenaikan mereka bukan cuma eksponensial, tetapi udah kayak menara nih, apalagi Antam, udah hampir 90 derajat ke atas. Nah, fenomena ini sebenarnya jarang terjadi, tetapi memang saham nikel akhir-akhir ini mendapatkan sentimen yang sangat baik ya. Bagi para investor yang sudah mengikuti AG Invest sebelumnya, pasti kalian sudah cuan sangat besar, jadi selamat ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi bandarmologi Tins dulu ya. Kalau kita lihat Tins masih sideways ya, tidak ada pergerakan bandar yang cukup signifikan. Dan dari segi foreign juga terjadi penjualan yang tidak terlalu besar. Sehingga kalau saya lihat pergerakan bandar masih sideways. Nah, tetapi kita lihat kenaikan harga Tins ada sebesar 4%. Nah, ini artinya apa? Tins didominasi oleh pemain retail. Karena tidak ada pergerakan bandar tetapi kenaikan Tins cukup signifikan. Berikutnya adalah Antam. Bandarmologi Antam, nah ini kenaikannya 7% ya. Walaupun kita lihat kedua fund manager terbesar YU dan CC ini lebih besar sedikit dibanding KZ dan YB ya, tetapi secara keseluruhan masih sideways. Nah, kalau dari sisi foreign bahkan ada sedikit terjadi akumulasi buy. Tetapi harga aneka tambang ini kenaikannya 7,4%. Ini artinya apa? Retail telah mendominasi harga Antam ini ya. Banyak sekali pemain retail yang masuk ke Antam. Jadi kenaikannya cukup luar biasa. Nah, kita lihat dari sisi bandarmologi Inco. Kalau Inco malah terjadi sedikit penurunan ya, 0,46, tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi bandar malah mulai melakukan take profit dari sisi Inco ya. Kalau kita lihat cukup besar nih, YU dan MS 10 juta dan 16 juta. Nah, bagaimana dengan asing? Asing juga terjadi penjualan yang cukup besar atau take profit 25 juta. Sedangkan kalau kita lihat di 2 minggu terakhir belum pernah asing melakukan net sale 25 juta. Nah, ini mungkin memang aksi take profit ya, karena setiap Jumat biasanya memang banyak perusahaan atau fund manager melakukan take profit di hari Jumat. Tetapi kita harus lihat kembali nih pada saat hari Senin depan, apakah bandar akan mulai melakukan akumulasi atau masih berlanjut untuk take profit. Nah, kalau kita lihat dari sisi summary bandarmologi nikel ya, Tins masih sideways untuk lokal. Jadi bandar hanya melakukan sedikit take profit dan ini wajar di hari Jumat. Tetapi Tins terjadi kenaikan harga karena didominasi oleh pemain retail. Nah, bagaimana dengan Antam? Antam kita lihat bandar tidak terlihat ada pergerakan besar ya, masih juga sideways. Begitu juga dengan foreign. Tetapi retail masuk cukup besar di hari Jumat kemarin, mengakibatkan kenaikan yang sangat besar. Nah, kalau untuk Inco atau Fail Indonesia ya, asing dan lokal kelihatan melakukan TP. Karena kita melihat dari sisi lokal, beberapa perusahaan fund manager ya, dia melakukan TP, dan untuk asing juga melakukan TP yang cukup besar. Nah, tetapi apakah besok hari Senin akan lanjut terjadi take profit? Nah, kita harus lihat dulu sebelum melakukan panic selling. Nah, menurut saya kita harus wait and see dulu untuk saham nikel karena memang kenaikannya sudah sangat drastis. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor properti dan konstruksi ya. Nah, ini saya cantumkan 4 harga saham, yaitu BSDE, JRPT, Wika, dan ADHI, Adikarya ya. Nah, keempat saham ini saya ada cantumkan di video saya sebelumnya untuk dilakukan watchlist atau melakukan pembelian. Nah, bagi kalian yang ada mengikuti AG Invest seperti biasa,
kalian sudah pasti cuan sangat besar. Apalagi ya di hari Jumat kemarin lihat kenaikan harga adikarya sampai hampir 12%. Ingat ini sih dalam satu hari ya, bukan dalam satu minggu atau satu bulan. Begitu juga dengan BST ya, terjadi kenaikan sebesar 6,56%. Nah kalau kalian lihat keempat perusahaan konstruksi ataupun properti, beberapa hari terakhir ini kenaikan harga mereka cukup tajam ya, walaupun tidak seperti ini nikel, tetapi luar biasa kenaikannya. Dan ADHI ini hampir mengikuti pergerakan Antam. Kalau kita lihat ya, grafiknya ini juga hampir 90 derajat. Sekarang harga mereka dibanding dengan harga tertinggi satu tahun terakhir mereka, kalau BST ini sudah hampir mencapai harga tertinggi sebelum COVID ya, di 1340 dan sekarang di 1300, sisa 40 poin. Nah, bagaimana dengan JRPT? JRPT ini 10 poin lagi nih, hampir mendekati harga tertinggi di satu tahun terakhir. Kalau di Wika yang kita lihat masih sedikit ada gap ya, dari 980 ke 2200. Masih lebih besar gapnya dibanding dengan perusahaan lainnya. Nah, bagaimana dengan Adikarya? Adikarya juga hampir mendekati dengan harga tertinggi di satu tahun terakhir, 15 poin lagi. Jadi kalau kita lihat bagi para investor yang belum punya properti atau konstruksi ya, mungkin kalian boleh melihat Wika ya, karena Wika mungkin masih mempunyai risk reward yang lebih baik dibanding ketiga saham properti lainnya yang sudah naik. Dan bagi kalian para investor yang sudah melakukan pengambilan posisi, selamat ya, kalian sudah cuan pasti sangat besar. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para investor. Saham apa sih yang masih murah dan masih layak untuk dikoleksi? Nah, saya akan memberikan kode saham yang masih sangat layak untuk dikoleksi ya, dan sangat berpotensi. Oke, pertama adalah Pawon ya, Pakuwon Jati. Kalau kita lihat, dia ini sekarang baru sama harganya dengan harga sebelum mereka drop di COVID ini ya. Jadi kalau kita banding dengan harga tertinggi mereka di antara tahun 2019 dan tahun 2020, justru Pawon ini masih jauh. Sedangkan kalau kita lihat konstruksi sudah hampir mencapai satu tahun terakhir mereka, Pawon ini kalau kita lihat masih cukup jauh ya. Jadi potensi untuk untungnya masih sangat besar bagi para investor yang belum mempunyai saham Pakuwon dan ingin melakukan hold untuk jangka panjang. Pawon ini salah satu kandidat yang sangat baik. Kedua adalah Rals. Rals ini bahkan masih belum menutup gap mereka di harga 1000 ya. Ini 1000 adalah harga sebelum mereka drop karena COVID ini, di mana IHSG semua turun, dan mereka masih belum menutup gap ini. Jadi Rals kalau kita bandingin dengan masa puncak jaya mereka di tahun 2019, justru potensi mereka masih sangat besar Rals ini ya. Walaupun kita tahu mungkin dari sektor retail agak terlambat ya, karena memang COVID ini sangat berdampak besar dan negatif untuk para sektor retail. Tetapi untuk potensi risk dan reward, Rals ini masih sangat baik ya untuk dilakukan pembelian. Nah, berikutnya adalah INTP, Indo Semen Tunggal ya, ini perusahaan semen. Nah, INTP ini baru mencapai harga sebelum mereka drop di COVID ya. Sekarang kita lihat di kisaran 15.000. Nah, ini mereka baru di 14.800. Kalau mereka kembali ke harga tertinggi mereka di tahun 2019, potensi mereka masih sangat besar. Kalian para investor masih mempunyai kesempatan untuk cuan cukup besar di INTP. Jadi bagi kalian para investor yang ingin melakukan pembelian di INTP, saya rasa itu pilihan yang tepat. Kenapa? Karena tahun depan memang sektor properti dan konstruksi itu mendapat sentimen yang baik ya. Seperti di video sebelumnya yang saya jelaskan, di mana properti saya sudah memberikan info bahwa pemerintah akan meningkatkan anggaran ya untuk pembangunan. Sehingga kalau properti dan konstruksi itu sentimennya baik, maka bahan dasar mereka yaitu semen juga pasti akan terdapat dampak ya untuk mereka. Oke, selanjutnya adalah Weton, Wijaya Karya Beton. Tadi mungkin INTP itu adalah bahan dasar semen. Sekarang kalau untuk Weton adalah bahan dasarnya beton. Karena konstruksi dan properti pasti juga membutuhkan bahan baku beton ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi harga, Weton ini sekarang di harga 430. Dan kalau harga tertinggi mereka di tahun antara 2019 ke 2020 di 585. Jadi potensi untuk mendapatkan cuan di saham Weton ini masih cukup menarik ya dibanding saham-saham lainnya. Oke, selanjutnya adalah HMSP. Nah, ini adalah saham rokok ya. Kalau kita tahu, saham rokok ini kemarin sudah sempat setelah COVID ini di 1400, di 1500, lalu mereka sempat naik ke 1700, 1800. Nah, tetapi setelah disahkan ada kenaikan cukai tahun depan, nah HMSP ikutan amblas harganya. Nah, kalau saya lihat HMSP ini mempunyai support yang cukup kuat ya di harga 1500-an. Jadi bagi para investor yang ingin melakukan investasi, saya bisa lihat HMSP ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dan ditambah HMSP ini memberikan dividen yang cukup besar, 7,63%. Jadi menurut saya ini bisa kalian gunakan sebagai dividen investing. Dan dengan membeli harga yang di
rendah seperti ini, potensi kalian untuk dapat capital gain juga masih sangat besar. Oke? Nah, saya sudah memperlihatkan kepada para investor ya beberapa kode saham yang mempunyai peluang untuk memberikan kalian cuan yang cukup baik. Oke, sekarang kita lihat ya. IHSG ini pergerakannya seperti apa setiap akhir tahun. Jadi kalau Desember ke Januari ini pergerakan IHSG seperti apa? Karena banyak yang bertanya, apakah kita harus hold sampai tahun depan ataukah kita justru harus take profit? Nah, saya langsung perlihatkan kepada teman-teman ya grafik IHSG seperti apa. Oke, saya perlihatkan dulu yang 5 tahun terakhir ya. Bagaimana pergerakan IHSG setiap akhir tahun menjelang ke Januari. IHSG ini terjadi sedikit penurunan harga sampai 22 Januari, yaitu sekitar 3% ya, tidak terlalu signifikan. Tetapi kenaikan harga mereka ini cukup drastis, yaitu 10%. Nah, jadi para investor bertanya, apakah kita harus jual di drop di sini? Nah, kita lihat dulu tahun depan apa yang terjadi. Sekarang di tahun 2016. Nah, di tahun 2016 Desember kita lihat ya. Nah, ini Desember mereka terjadi penurunan di tanggal 23. Selanjutnya mereka terjadi kenaikan yang kita tidak lihat ada tanda-tanda koreksi ya, lanjut terus-menerus. Nah, jadi walaupun sedikit penurunan ini di tahun 2015 tidak signifikan, tetapi di tahun 2016 malah terjadi kenaikan yang cukup banyak. Nah, kalau di tahun 2017 ke tahun 2018 bagaimana? Kita lihat ya, dari Desember ke tahun 2018 juga terjadi kenaikan. Sekarang di tahun 2018 menjelang ke tahun 2019, kita lihat ya, ini Desember ke Januari. Nah, terjadi kenaikan harga lagi. Nah, bagaimana di tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu tahun COVID, kita lihat ya terjadi penurunan. Lalu Maret ya amblas. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan apa yang terjadi 12 tahun lalu di saat terjadi kehancuran atau krisis saham. Nah, ini saya gunakan Yahoo Finance ya, supaya lebih lengkap. Di tahun 2008, kalau kita lihat, ini penting ya guys, kalian harus perhatikan ini. Di tahun 2008, ini terjadi crash ya. Mereka ini di tahun 2008 akhir baru mencapai titik terendah mereka. Dan IHSG ini pulih pelan-pelan, nggak seperti tahun ini ya. IHSG pulih dalam waktu kurang setahun, udah langsung hampir mencapai titik sama dengan sebelum crash. Nah, kalau kita lihat di tahun 2008, mereka ini butuh waktu untuk pulih sampai kita lihat di tahun 2010. Nah, di sini mereka baru pulih ya IHSG ini. Nah, kalau kita lihat dari history, mereka ini terjadi sedikit penambahan dari titik tertinggi mereka ya di tahun 2008 kalau kita lihat di garis ini. Lalu setelah terjadi sedikit penambahan, begitu banyak orang yang langsung melakukan TP dan terjadi koreksi. Walaupun tidak terlalu dalam, masih kita lihat adanya koreksi. Nah, jadi menurut saya, bagaimana di akhir tahun crash ini 2008 ke 2009. Oke, jadi di tahun 2008 kita lihat ya, di penutupan tahun 2008 ada sedikit koreksi dan lalu terjadi kenaikan yang sangat drastis. Kalau di tahun ini kita punya IHSG ini sudah hampir menutupi gap mereka, ya kan? Jadi kalau menurut saya IHSG ini akan mencoba untuk menutupi gap mereka sebelum terjadinya crash. Jadi nanti kita lihat di dalam beberapa hari terakhir IHSG ini apakah akan mencapai harga mereka di 6.300. Jadi kalau misalnya IHSG sudah mencapai harga 6.300, ada kemungkinan akan terjadi koreksi. Jadi menurut saya bagi para investor yang ingin melakukan TP di saat di 6.300, mungkin kalian boleh melakukan planning TP. Oke, kalian sudah melihat ya bagaimana pergerakan IHSG. Memang dari segi 5 tahun terakhir, dari Desember ke Januari lebih banyak terjadi kenaikan. Nah, kalau setelah crash, kita lihat biasanya IHSG itu lanjut rally sampai mencoba untuk menutupi gap mereka. Bahkan di tahun 2008, pergerakan IHSG itu terus naik sampai mereka melebihi harga sebelum mereka crash, baru ada sedikit koreksi ya. Dan sedangkan IHSG sekarang masih belum menutup gap mereka. Jadi bagi para investor yang sudah punya posisi, kalian boleh hold sampai minggu depan. Boleh pertimbangkan untuk lepas sebagian saham-saham yang sudah hampir mencapai harga tertinggi mereka sebelum COVID. Karena menurut saya merealisasikan profit itu juga cukup penting. Jangan cuma melakukan pembelian tanpa melakukan take profit. Karena tujuan kita sebagai investor pasti untuk melakukan take profit ya, atau mendapatkan cuan. Nah, bagi yang masih kepingin beli saham, disarankan untuk fokus ke saham yang masih murah ya. Karena resiko masih lebih kecil dan potensi reward masih bagus. Dan tadi saya sudah sebutkan beberapa saham yang layak untuk dilakukan pembelian. Dan para investor yang mau melakukan take profit ya, kalian boleh melakukan partial TP atau take profit sebagian. Jika terjadi penurunan harga setelah Januari, kalian sudah melakukan take profit dan bisa reinvest ke
saham-saham yang lainnya. Dan kalau IHSG lanjut rally, kalian masih ada sebagian saham yang kalian investasikan dan masih bisa melanjutkan keuntungan kalian. Win-win solution kan? Jadi kalau IHSG naik atau turun, kalian tidak akan menyesal. Para investor, kalian mesti ingat ya, besok kalian harus hati-hati dalam melakukan pembelian saham. Kalian boleh mulai untuk melihat posisi-posisi saham apa yang boleh dilakukan take profit. Oke? Sampai di sini dulu ya video hari ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ya. Dan kalian bisa mendapatkan cuan di dunia saham. Oke, let's begin our journey to become a great investor. Happy investing!